Oke, sudah. Shalom, teman-teman. Bosan gak sih kalau WL-nya aku? Gak bosan ya? Enggak dong. Siapa tahu bosan gitu kan. Oke, sekarang kita mau sama-sama nyanyi. Kita mau katakan kalau kita sama-sama bahagia ya berkumpul pada sore hari ini. Kita mau katakan hari ini ku rasa bahagia. Sama-sama kita katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya di Zoom, katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dari awal kita katakan sama-sama ya. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lagi tunjuk teman-temannya di Zoom, katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Di sini teman-teman berbahagia semua ya. Ntar jangan tadi nyanyi bahagia nggak bahagia lagi. Oke Kak Riri ya kan. Bahagia banget Kak Riri ya nggak Kak? Oke. Sekarang kita mau sama-sama teduhkan hati kita. Siapin
Selidiki kami ya Tuhan. Selidiki kami apakah kami benar-benar tulus mengenalmu pada sore hari ini Tuhan. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kembali dari awal, sikap hati yang sungguh, katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
setia kami berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia ku berjuang, katakan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan, biar ini jadi kesempatan kami untuk memurnikan hati kami kembali, Tuhan. Sampai kau dapati kami setia, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini, Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran, Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, teman-teman. Shalom, shalom. Shalom. Akhirnya dijawab. Oke, nah teman-teman. Sebelum kita survei penduduk, sebentar, survei penduduk. Jadi aku nanya tentang apakah teman-teman pernah mengalami sesuatu atau nanti adalah pokoknya pilihan-pilihan. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya teman-teman pernah gitu, teman-teman silakan menjawab dengan reaction. Misalnya kalau pernah, teman-teman pilih reaction yang emoticon ketawa sambil nangis itu. Terus kalau misalnya nggak pernah, jawabannya silakan teman-teman jawab pakai reaction yang mukanya melongo gitu. Iya, tuh contohnya kayak yang dicontohin Kalisa gitu. Oke, dimengerti teman-teman? Oke, paham ya. Jadi kalau misalnya pernah, pakai yang emoticon ketawa sambil nangis, tapi kalau misalnya jawabannya nggak pernah, pakai emoticon yang melongo. Oke, sip. Nah, langsung ke survei yang pertama. Boleh Kak Riri dibantu di next. Nah, teman-teman pernah nggak sih dengar kalimat nggak ada temenan lawan jenis cewek atau cewek dengan cowok yang murni gitu? Pasti salah satu ada yang suka. Pernah kan? Pernah nggak? Oke. Yang lain gimana nih yang jawab baru sedikit? Oke. Nah, ternyata hampir semua pernah, Kalisa. Berarti ini ya udah tahu gitu ya kalau misalnya ada gitu temenan antara cewek sama cowok yang nggak murni. Nah, kalau menurut Alkitab nih, Kalisa, bener nggak sih cewek sama cowok itu nggak bisa temenan yang benar-benar murni? Gimana, Kak? Oke. Bicara soal pertemanan yang murni atau nggak murni, pasti nggak luput ya sama pembahasan cewek sama cowok. Ya. Nah, makanya kita harus lihat nih, kita harus flashback, ya, kilas balik. Sebenarnya cewek dan cowok itu diciptakan untuk apa? Ya. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 18-20, mungkin Kak Riri boleh dibuka kali ayatnya. Sambil aku bacain deh. Kejadian 2 ayat 18-20. Bunyinya gini. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Nah, jadi kan Adam udah diciptain nih. Terus Tuhan Allah lihat, oh nggak baik nih dia seorang diri aja ya. Tuh Kak Riri kasih. Nggak baik nih dia seorang diri aja. Terus Tuhan bilang, aku akan menjadikan penolong baginya. Tapi pas itu Allah atau Tuhan menciptakan binatang, ya, menciptakan binatang. Tuh di ayat 19, ya, membentuk binatang. Terus
Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Ini tugas pertama Adam. Ya, tugas pertama Adam itu adalah memberi nama hewan-hewan yang ada di bumi. Ya. Nah, makhluk. Ayat 20-nya, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Adam sendirian. Terus Tuhan ciptain penolong, yaitu hewan-hewan yang bisa membantu Adam menyelesaikan tugas. Tugasnya itu memberi nama binatang, lucu kan? Ya. Jadi buat apa itu binatangnya gitu? Nggak bisa banyak membantu ya. Ya oke lah, binatang itu bisa jadi teman, tapi bukan teman yang sepadan ya. Bukan teman yang sepadan. Makanya Bapak bilang, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Akhirnya Bapak menciptakan nih penolong yang sepadan untuk Adam, yaitu perempuan. Perempuan diciptakan untuk bekerja sama dengan laki-laki. Dengan laki-laki. Perempuan disebut penolong oleh Allah. Ya. Sekarang kita sambil buka deh Kak di Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Ya. Kan perempuan itu penolong ya. Di sini disebut perempuan itu sebagai penolong. Oh ya, tadi di kata penolong itu pakai bahasa asli Ezer. Ya, Ezer. Nah, itu kan Ezer itu atau penolong itu yang dimaksud adalah perempuan. Tapi ya, bukan tapi. Nah, kata Ezer ini itu artinya ya, kata Ezer ini itu artinya penolong atau pembantu. Ya, penolong atau pembantu ya. Sorry girls ya. Sorry girls. Tapi bukan berarti kita pembantu ya, gengs. Ya. Nah, makanya aku mau bandingin sama sama Mazmur 121 ini ya. Di sini dibilang Tuhan penjaga Israel. Ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya, pertolonganku ialah dari Tuhan. Kata pertolonganku di sini juga pakai kata Ezer. Ya. Jadi nih ya. Sebenarnya kata Ezer itu menaikkan harkat dan martabat perempuan secara nggak langsung. Ya. Perempuan itu penolong yang kuat. Ya, yang namanya penolong pasti dia lebih kuat dong daripada yang ditolong. Ya enggak? Ya kan? Jadi kalau perempuan yang jadi penolong berarti laki-laki yang lemah. Enggak gitu. Ya, enggak gitu. Ya. Maksudnya penolong yang sepadan. Ya. Penolong yang sepadan. Maksudnya berimbang. Bisa mengimbangi. Ya. Jadi perempuan itu adalah penolong yang sepadan. Enggak lebih rendah, enggak lebih tinggi. Jadi sama. Ya. Nah, menurut Kejadian pasal 2 yang tadi tuh, jadi kan hewan diciptakan secara berpasangan nih. Ada yang jantan, ada yang betina. Oke, cukup ayatnya, Kak. Makasih. Ya, menurut Kejadian pasal 2 tadi, kan hewan diciptakan secara berpasangan. Ada yang jantan, ada yang betina. Ya. Tapi manusia itu nggak diciptakan secara berpasangan, maksudnya secara langsung itu udah berpasangan gitu, enggak. Ya, manusia diciptakan secara terpisah. Laki-laki dulu, terus laki-laki dikasih tugas, Tuhan lihat laki-laki nggak mampu sendiri, maka diciptakan perempuan. Gitu ya. Nah, Tuhan itu menciptakan Hawa ketika Adam sedang tidur. Ya, ketika Adam sedang tidur nyenyak. Ini di Kejadian 2 ayat di Kejadian pasal 2. Kenapa? Kenapa pas Adam lagi tidur? Ada yang berani jawab nggak? Kenapa pas Adam lagi tidur? Jawab di chat boleh. Ya. Kira-kira kenapa Tuhan itu menciptakan Hawa pas Adam lagi tidur? Biar nggak banyak komen.
Biar nggak sombong si Adam. Oke, biar Adam nggak semena-mena terhadap Hawa. Oke. Biar pas rusuknya diambil nggak kaget. Oke, ada lagi yang mau jawab? Kenapa Hawa diciptakan biar keren? Oke. Ya. Oke. Tadi ada tuh yang benar. Si Rahel sama si Kopedro ya. Jadi Tuhan sengaja menciptakan Hawa pas Adam lagi tidurnya nyenyak. Ya. Kenapa? Supaya Adam itu nggak ngerasa ikut ambil bagian dalam penciptaan Hawa. Nah, karena kalau dia ikut terlibat nih, kalau Adam merasa dia ikut terlibat dalam penciptaan Hawa, berarti Adam merasa punya hak atas Hawa. Ya, tadi tuh dia jadi sombong, dia jadi semena-mena terhadap perempuan. Ya, makanya sengaja dibuat tidur. Nah, sebenarnya dari cerita ini ya kita dapat pesan yang penting dan mendasar. Ya, bahwa perempuan itu bukan diciptakan oleh laki-laki. Ya, oleh sebab itu, perempuan bukan milik laki-laki. Ya, perempuan itu milik Tuhan. Dan perempuan itu bukan juga mainan lelaki. Ya, garis bawah ini, perempuan bukan mainan, gengs. Ya. Bagaimana cara Tuhan membuat perempuan? Ya, perempuan kan tadi diambil dari tulang rusuk kiri. Ya, tulang rusuk kiri. Tulang rusuk kiri berarti di samping kan? Ya. Bukan dari tulang kepala. Ya. Kenapa? Biar perempuan nggak gede kepala. Bukan juga diambil dari tulang kaki. Kenapa? Biar perempuan juga nggak diinjak-injak. Ya. Perempuan diambil dari tulang rusuk yang dekat dengan jantung dan hati. Biar nggak didudukin kok. Ya, ya. Perempuan itu biar ya kenapa harus tulang rusuk kiri ya? Kenapa ini jadi lucu. Ya, kenapa Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri? Ya, yang dekat sama jantung dan hati. Ya. Maksudnya, perempuan itu bukan atasan. Perempuan juga bukan bawahan. Ya. Melainkan perempuan itu teman yang sejajar, yang perlu dikasihi. Ya. Perempuan adalah teman yang sejajar, yang perlu dikasihi. Jadi, dari cerita Adam dan Hawa ini, jelas ya kita tahu bahwa Adam dan Hawa pertama kali diciptakan itu untuk berpartner atau berteman. Karena mereka harus kerjasama untuk menyelesaikan tugas. Ya, mereka nggak diciptakan dengan tujuan berpasangan, meskipun nanti tugas keduanya mereka harus berpasangan. Bukan berpasangan sih sebenarnya, beranak cucu. Ya. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, bener gak cewek dan cowok nggak bisa temenan dengan murni? Bisa, karena awalnya mereka memang diciptakan sebagai teman, sebagai partner. Masalah murni atau nggak murninya, nah itu pertanyaan selanjutnya aja deh. Aku balikin lagi ke Wiksi. Oke, mantap banget Kak Lisa penjelasannya. Jadi kita tahu ya teman-teman tadi di awal kalau ternyata Tuhan tuh nggak menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan gitu, tapi laki-laki dan perempuan itu awalnya diciptakan untuk menjadi partner, menjadi teman gitu. Nah, sekarang survei yang kedua nih teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa kayak fine-fine aja gitu temenan sama temen yang lawan jenis, maksudnya kayak nggak ada baper-baper, nggak ada perasaan lebih gitu. Gimana teman-teman? Pernah nggak sih? Oke, ada yang pernah. Oh, maksudnya nih pernah nggak menyimpan rasa gitu ya sama sahabat sendiri. Ini sisanya pada pernah ya. Yang nggak jawab berarti pernah suka sama teman deketnya atau sahabat lawan jenisnya sendiri ya. Oke, ternyata ada tuh Kak orang-orang, maksudnya teman-teman kita yang nggak pernah gitu menyimpan rasa lebih sama teman dekat atau sahabat lawan jenisnya. Nah, jadi gimana sih Kak
bisa nggak sih sebenarnya laki-laki sama perempuan itu benar-benar berteman secara murni gitu, nggak pakai perasaan lebih. Gimana tuh, Kak? Oke. Yang tadi ya aku bilang, pada awalnya memang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai teman yang sepadan. Ya. Jadi kalau ditanya, bisa nggak temenan secara murni? Jawabannya kalau sekarang, bisa. Tapi, ya ada tapinya. Karena sejak Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, sejak Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya, terus Hawa memberikan buah itu kepada Adam, ya, sejak itulah hubungan pertemanan cewek dan cowok jadi nggak murni lagi. Jadi nggak bisa murni lagi. Pada saat Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka jatuhkan ke dalam dosa. Nah, dosa itu membuat pertemanan antara perempuan dan laki-laki sukar untuk murni lagi. Ya, awalnya bisa berteman nih secara murni. Nah, tapi sejak ada kodrat dosa dalam diri manusia, akhirnya kita sulit jadi murni. Dosa atau kodrat dosa membuat manusia itu nggak tulus ya, dalam berhubungan. Maksudnya gini, kadang kita tuh milih-milih teman. Kadang aku mau temenan sama yang ini karena ya, aku mau temenan sama dia karena ya, itu udah indikasi kalau kita tuh nggak tulus, nggak murni. Ya, jadi kalau ditanya bisa nggak laki-laki dan perempuan temenan berteman secara murni, bisa. Tapi kalau masing-masing bertumbuh, ya kalau masing-masing kenal kebenaran, ya karena kebenaran yang bisa ngikis dosa kita, gitu. Ya kan yang bikin kita nggak bisa murni itu dosa. Nah, lawan dari si dosa ini adalah dengan mengkonsumsi kebenaran, dengan mempelajari kebenaran, belajar firman, ya merenung. Itu makin lama dosa kita tuh dikikis, maksudnya berkurang. Ya, itu yang bikin kita mulai pelan-pelan bisa jadi lebih tulus, lebih murni. Gitu. Gitu, Wix. Oke, berarti sebenarnya yang bikin cewek sama cowok nggak bisa berteman dengan murni itu karena ada kodrat dosanya ya, Kak, awalnya. Nah, terus nih teman-teman, oh ya buat teman-teman yang baru gabung, jadi kita ada survei kecil nih teman-teman. Cara jawabnya teman-teman kalau misalnya merasa pernah, teman-teman bisa jawab menggunakan reaction yang emot ketawa sambil nangis. Terus kalau misalnya belum pernah, teman-teman jawab pakai emot yang mukanya melongo gitu. Nah, kita lanjut ke survei yang ketiga ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman kalian tuh ngedeketin orang lain buat jadi teman karena ada motivasi terselubung gitu? Oke, pernah nggak misalnya supaya apa misalnya supaya ditraktir terus atau supaya karena suka ide ganteng ide cantik gitu. Oke, ada yang pernah, ada yang nggak pernah. Gimana teman-teman pernah nggak sih ngedeketin orang lain tapi ada motivasi terselubungnya nih? Oh, oke. Ternyata ada yang pernah dan ternyata ada yang nggak pernah. Nah, oke. Makasih teman-teman buat jawabannya. Nah, gimana tuh Kak? Ternyata ada yang pernah, terus ada yang nggak pernah. Terus, jadi yang benar tuh yang mana gitu? Boleh nggak sih kalau misalnya kita nih berteman, tapi kita tuh ada motivasinya, misalnya karena si orang itu cantik atau ganteng, atau dia pintar, atau karena yang lain-lain gitu. Gimana Kak? Oke, ya. Ini rumit ya. Karena biasanya memang dari kecil atau kita tuh dibiasain buat temenan karena ya sesuai tipe kita. Temenan karena dia baik sama kita, gitu ya. Nggak ada perbuatan baik yang bebas dari motivasi. Ya, kita buat baik ke orang, kita jadi temennya seseorang, itu biasanya karena kita punya motivasi, punya alasan. Ya. Nah, ini dia yang bikin kita tuh terbiasa buat nggak tulus. Ya, dosa membuat kita buat baik ke seseorang tapi nggak murni. Ya, bukan masalah boleh atau nggak boleh, bisa atau nggak bisa. Ya. Tapi emang nyatanya dalam diri kita ini udah ada dosa. Ya. Ini yang buat kita tuh berbuat baik ke orang karena ada motivasi. Nah, aku misalnya aku chat Kak Riri
biar Kak Riri tetap nemenin aku hari ini. Aku misalnya telepon Wiksi biar aku ada teman hari ini. Ya. Alasan apapun itu, ya. Kalau udah ada alasan, berarti itu udah nggak murni. Ya. Temenan biar ada yang nemenin chat, temenan biar ada yang perhatiin, temenan biar bisa jadian, temenan biar ada yang antar jemput, ya. Temenan biar ada yang dengerin curhat, temenan biar nggak sendiri karena aku kesepian, aku butuh teman. Ya, nggak salah ya nyari teman. Tapi berarti kan ada motivasi, ada alasannya gitu, ada motivasinya. Ya. Kita nggak bisa tuh temenan tanpa pilih-pilih, kita pasti milih-milih. Ya. Gue temenan sama lu tulus kok, tapi gue nggak mau aja temenan sama dia. Itu sama aja. Ya, itu sama aja. Jadi selama masih ada dosa nih dalam diri kita tuh susah, ya bukan nggak bisa, susah buat temenan tulus sama orang, ya baik lawan jenis maupun sesama jenis, gitu. Ya, jadi buat yang tadi jawab enggak, coba refleksi lagi, ya. Selama ini pernah nggak pilih-pilih temen, ya? Kenapa sih nyari temen yang kayak gini? Kenapa sih nyari temen yang kayak gitu, ya? Pasti ada alasannya, nggak mungkin enggak. Gitu, Oke, berarti yang nggak baik itu kalau motivasinya lebih ke ini ya Kak, kepentingan diri sendiri gitu tadi, kayak supaya ada yang dengerin, supaya ada yang nyenengin gitu ya, ada yang temenin dia gitu ya. Maksudnya motivasi yang tujuannya buat nyenengin diri sendiri gitu. Nah, berarti nyari temen tuh kalau di istilah BK harus unconditional positive regard gitu ya. Tanpa syarat berteman sama siapa aja gitu. Nah, terus teman-teman lanjut nih ya ke survei yang berikutnya. Pernah nggak sih kalian itu suka sama teman atau sahabat sendiri? Ayo ngaku, siapa yang pernah? Pasti pernah, ayo. Oh ternyata Kak Pedro nggak pernah. Oh ternyata Kak Clara juga nggak pernah. Oh Kak Ubi juga nggak pernah. Yang lain gimana teman-teman? Ada yang pernah nggak? Ayo ngaku. Oke, pernah. Ayo kenapa nih? Pada nggak berani jawab ya? Geli sama sahabat sendiri. Parah. Oh, ternyata ada yang pernah, Kalisa. Ada yang pernah, tapi juga ada yang nggak pernah. Nah, tapi kan kita tuh sebenarnya awalnya temenan kan temenan biasa gitu ya. Pasti ada aja, maksudnya di awal-awal tuh kita nggak berniat buat suka sama teman sendiri atau suka sama sahabat sendiri gitu. Nah, kenapa ya? Kok dari yang awalnya kita nih, oh sahabatnya Raymond laki-laki. Oke. Nah, gimana sih Kak? Bisa ya, kenapa gitu? Kita yang awalnya punya niat berteman tuh nggak ada niatan buat suka, tapi kok tiba-tiba lama-kelamaan kita jadi bisa suka sama teman sendiri atau sahabat sendiri? Iya, nah ini nih menarik ya. Mungkin kita temenan ya udah temenan biasa gitu kan, nggak ada niat atau nggak ada rasa suka awalnya. Tapi kita bisa loh ya, bisa banget jadi tiba-tiba suka seiring berjalannya waktu ya, seiring dengan intensitas dan frekuensi, kita lama-lama bisa jadi suka sama sahabat kita sendiri. Ya, kenapa? Ya, ini tanya kenapanya. Kalau sahabatnya Raymond laki-laki, ya nggak tahu ya Mon, kali aja ntar jadi suka. Ya, nih manusia itu kan makhluk mamalia, ya. Kita ini masuk golongan mamalia yang punya kecenderungan mau kawin, ya, mau kawin. Ya, ini makanya kenapa ada orang-orang yang ngebet nikah. Ya. Memang karena ada dorongan seksual untuk bereproduksi. Ya. Dorongan ini nih yang membuat pertemanan cewek dan cowok bisa nggak murni. Ya. Membuat yang tadinya temenan bisa jadi saling suka. Cewek dan cowok yang udah mengalami pubertas, ya, pubertas menandakan bahwa hormonnya itu udah aktif, ya. Kita semua sini udah pubertas ya, hormon kita tuh udah aktif.
Kalau pikiran dan pengertian kita nggak berkembang dengan benar, nggak ada yang ngontrol dorongan itu. Ya. Dorongan seksual kita tuh jadi liar. Ya. Jadi bisa keluar tiba-tiba. Ya. Nggak ada yang ngontrol. Karena kita nggak punya pengertian yang benar. Ya. Itu makanya kita bisa nih punya keinginan tiba-tiba untuk jadian sama teman sendiri. Jadian sama sahabat sendiri. Ya. Sebenarnya sih nggak niat suka. Ya. Tapi pengen aja gitu deket terus secara fisik, pengen aja gitu deket pengen aja gitu nyaman sama dia, ya karena ada dorongan seksual tadi tuh yang ada dalam diri kita, ya terlebih untuk cowok, ya. Cowok kalau mau bersahabat itu biasanya sama cewek yang menarik buat dia, ya kalau tadi kan Raymond jujur tuh bilang ya, sahabat aku cowok semua, iya emang kebanyakan sahabatnya laki-laki tuh cowok-cowok gitu, dan ya udah mukanya gitu-gitu doang, ya kan, mukanya cowok ya udah gitu-gitu doang. Bagi si cowok ya, misalnya aku Raymond nih, terus temen aku cowok semua, ya buat aku yang cowok, teman-teman aku tuh ya udah gitu, nggak ada yang cakep gitu kan, ya udah gitu, nggak menarik, ya bosen tiap ketemu sahabat cowok tiap hari, ya makanya nih ketika ada dorongan seksual itu, si cowok ini akhirnya mulai nyari temen cewek yang menarik. Ya, ini udah motivasi nih. Nah, nyari temen yang menarik. Biar apa? Cuci mata kek. Biar apa? Nggak bosen ngeliatinnya muka-mukanya cowok-cowok doang. Ya, gitu. Karena ada dorongan seksual. Jadi, si cowok tertarik sama si cewek mau deket juga nih. Karena nyaman sama si cowok. Udah, jadi temen. Jadi sahabat. Ya. Nah, pertemanan itu bisa jadi gak murni karena ada faktor seksual yang sewaktu-waktu, faktor dorongan seksual yang sewaktu-waktu bisa aktif. Ya. Naluri atau dorongan seksual manusia membuat hubungannya itu jadi apa ya, nggak polos gitu maksudnya. Kalau cewek sama kalau anak-anak nih sebelum pubertas, temenan cewek sama cowok ya udah gitu, mereka teman-temanan aja, peluk-pelukan aja, rangkul-rangkulan aja gitu kan, nggak ada pemikiran yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau udah pubertas, hormon kita udah aktif, kan nggak bisa dong, ya karena kita udah punya nih berbagai macam pemikiran yang bisa ngebangkitin atau justru mengontrol dorongan seksual itu, ya. Yang cuma bisa ngontrol itu firman. Ya, jadi kalau makin banyak pengertian yang nggak benar dalam otak kita, ya udah dorongannya itu makin makin liar maksudnya, nggak kekontrol. Itu makanya kenapa ada yang bisa sampai jadian sama teman sendiri, jadian sama sahabat sendiri gitu. Buat yang tadi bilang belum atau nggak pernah, ya tunggu saatnya aja kalau kalian nggak belajar firman. Itu baik. Oke Kak. Terus Kak, jadi kalau misalnya nih ada yang udah terlanjur suka sama temennya sendiri atau sahabatnya sendiri, itu salah nggak sih Kak? Kalau udah terlanjur suka ya, bukan salah nggak salah sih ya. Kalau kita harus cek dulu nih ya, kalau kita suka sama teman kita sendiri, cek dulu. Suka itu kan perasaan, ya. Suka itu perasaan itu bisa berubah, ya. Jangan karena pas dorongan seksual kita lagi berkembang terus kita jadi suka terus kita langsung jadian. Itu salah. Mau sama sahabat, mau sama teman, mau sama orang yang dikenal, mau sama binatang kayak sama siapapun itu salah, ya. Kalau jadian atas dasar suka, ya. Karena suka itu perasaan, bisa berubah-ubah. Hari ini kita suka nih sama teman kita, besok kita suka sama orang yang baru lewat di busway misalnya. Terus besoknya lagi kita suka sama siapa gitu ya. Karena perasaan kita itu berubah-ubah. Terlebih ketika kita belum punya pengertian yang benar. Gitu. Jadi
kalau dibilang salah atau enggak suka sama teman kita sendiri, salah kalau enggak atas dasar pertimbangan yang benar atau pengertian yang benar. Gitu. Oke, Kak. Terus tadi kan Kalisa sebenarnya sempat jelasin ya kalau yang bikin seseorang itu bisa suka sama sahabat atau temennya sendiri itu karena memang di dalam diri manusia tuh ada dorongan seksual gitu kan, dorongan untuk deket sama orang lain gitu. Terus gimana sih Kak caranya supaya dorongan seksual yang setiap orang punya itu nggak bangkit dan tetap bisa gitu ngontrolnya, tetap bisa menjaga pertemanan di antara cowok dan cewek itu tetap murni. Ya, ini ya. Pertemanan antara cewek dan cowok itu kan bisa jadi gak murni karena ada dorongan, ya. Ada kodrat dosa. Kodrat dosa itu yang membuat dorongan seksual kita jadi liar, ya, jadi nggak kekontrol. Ya, makanya kita harus mengontrol. Ya, kita harus belajar untuk kontrol itu. Caranya dengan kebenaran, ya, dengan punya gaya hidup mengikuti kebenaran. Ya. Kita buka dulu deh Kak di Roma 7 ayat 23 sampai 25. Ini cerita tentang gimana caranya Paulus mengontrol dirinya. Mungkin aku mau minta satu orang baca kali ya. Roma berapa? Roma 7 ayat 23 sampai 25. Aku mau minta ini deh, Grace. Deborah Grace. Kak, kecil banget. Bener gak sih? Kok nggak ada? Tunggu. Tunggu ya. Kok nggak ada ya? Jangan-jangan bukan Roma. Bentar. Itu tadi nggak ada, Kak. Nih, udah ada kan? Roma 7, 23, Iya, 25 kan? Nggak ada. Iya, oke. Yang itu. Dari sama. Grace. Boleh minta tolong, Grace? Roma 7 ayat 23 sampai 25. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang, melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Oke, thank you, Grace. Dari ayat ini, kita tahu nih, ya, gimana caranya Paulus mengontrol atau mengendalikan dirinya. Ya, meskipun tubuhnya ini berada dalam hukum dosa, artinya tubuh kita ini adalah tawanan hukum dosa. Ya. Tapi kita harus berjuang biar pikiran kita gak ngikutin hukum dosa ini, gak tertawan dalam hukum dosa. Ya. Di dalam tubuh kita ini ada dua kekuatan. Kekuatan dosa, aku nggak mau bilang itu kekuatan dosa deh, kodrat dosa, sama kekuatan Tuhan. Ya, kalau misalnya kita nggak ngembangin pikiran-pikiran dari Alkitab, pengertian-pengertian dari kebenaran, maka yang berkembang atau menguasai tubuh kita ini, itu si kodrat dosa. Ya. Dan kodrat dosa ini yang bisa membangkitkan naluri seksual dalam diri kita. Gitu, ya. Gimana caranya? Biar dorongan seksualnya nggak bangkit. Ya, biar kita bisa tetap ngejaga pertemanan biar murni. Jawabannya, cowok dan cewek itu, atau kita dan sahabat kita, atau kita semua, harus belajar menundukkan diri dalam kebenaran.
Cuma kebenaran yang bisa membuat pertemanan kita jadi murni. Ya. Dengan belajar firman, pikiran kita diubah, keinginan kita diubah. Akhirnya kita bisa mengontrol kebenaran. Keinginan. Wait. Tunggu ya, gengs. Tunggu ya, gengs. Ada distraksi sebentar. Clara boleh nyanyi satu lagu, Clara? Jadi, Clara nggak salah. Oke. Hah? Oke, bentar ya. Nah, tadi sampai mana ya? Kemana, gengs? Sampai nyanyi satu lagu. Bentar ya, gengs. Ada distraksi nih, tiba-tiba. Oke, lanjut ya. Tadi aku bilang, dengan menundukkan diri dalam kebenaran. Ya, karena dengan belajar firman, pikiran kita diubah. Ya, pikiran kita diubah, keinginan kita diubah. Akhirnya kita bisa mengontrol kebenaran, keinginan kita. Dalam tubuh laki-laki nih ya, dalam tubuh laki-laki. Kalau laki-laki itu kan memproduksi sperma. Ya. Sperma itu diproduksi secara terus-menerus. Nggak ada expirednya. Terus-menerus. Sedangkan pada perempuan, sel telur itu nggak diproduksi terus-menerus. Ya, itu makanya kenapa laki-laki itu lebih tinggi ya keinginan untuk seks. Ya. Ini ribut nggak sih? Tunggu ya bentar. Oke, lanjut. Nah, itu makanya kenapa laki-laki lebih tinggi keinginan untuk seks. Ya, karena sel sperma itu diproduksi tiap hari. Ya. Jadi nafsunya laki-laki itu bisa bangkit kapan aja. Ya. Nah, kalau udah bangkit nih, itu sebenarnya dorongan seksualnya lagi bangkit, nafsunya lagi bangkit, itu yang bikin pertemanan itu jadi nggak murni. Ya. Hukum dosa yang ditinggal di dalam tubuh kita ini, itu yang bikin jadi liar. Ya, nafsu kita tuh jadi liar, kita nggak bisa ngontrol. Makanya satu-satunya cara buat ngontrol adalah dengan yang tadi Paulus bilang, aku melayani dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Dengan akal budi. Kalau akal budi kita nggak melayani hukum Allah, kalau kita nggak berjuang nih buat punya pikiran yang melayani hukum Allah, artinya hukum dosa itu yang menguasai tubuh kita, kita jadi kalah. Kita kalah. Paulus memaksa dirinya, ya, memperbudak pikirannya dengan belajar kebenaran. Karena dia tahu nih, kebenaran yang akan menarik atau melepaskan dia dari hukum dosa. Nah, itu juga kita. Makin lama kita mengikuti kebenaran, ya, belajar punya gaya hidup, dapat pengertian, terus ikutin pengertian itu. Itu yang bikin kita bisa mengontrol diri kita. Itu yang bikin kita makin tulus, ya, makin nggak punya motivasi dalam melakukan apapun ke siapapun. Gitu. Tuh. Oke Kak, aduh maaf ya Kak, jaringanku agak ngadet-ngadet nih. Tapi suaraku kedengeran kan? Oke, nah tadi kan Kak Lisa bilang kita harus belajar gitu kan supaya kita makin tulus gitu dan nggak ada motivasi lain ketika kita melakukan entah berteman atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Terus
gimana sih Kak lebih lengkapnya gitu supaya kita tuh benar-benar jadi tulus baik dalam berteman atau dalam membangun hubungan sama orang lain. Kalau menurut Alkitab tuh gimana Kak biar lebih tulus, biar jadi tulus? Oke, kita buka ayat dulu Kak Riri. 1 Petrus 1 ayat 22. Aku meminta tolong Gary, Ger baca Ger. Oke, saya. 1 ayat 22. Ini masih Roma 7. Belum. 1 Petrus berapa? belum. 1 Petrus 1 ayat 22. Maaf ya, gengs, aku rada bolot. Maaf. Tuh kan jadi lemot kan. Ya, silakan. Oke. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Thank you, Ger. Karena Sama-sama, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Ya. Lagi-lagi, kita diminta untuk taat kepada kebenaran. Waktu kita taat pada kebenaran, kita sedang menyucikan diri. Ya, karena kamu telah menyucikan dirimu. Menyucikan diri. Dengan menyucikan diri, dengan belajar taat sama kebenaran, itu artinya kita lagi ngontrol keinginan kita. Kita nggak ngikutin keinginan kita. Ya. Pengen pacaran sama dia, ya udah pacaran. Pengen ngeliat cewek cakep, ya udah ngeliat cewek cakep gitu. Ya, enggak, tapi kita lagi berusaha ngontrol keinginan kita. Ya. Nanti lama-lama kita jadi tulus. Ya, kita mampu berteman sama lawan jenis tanpa motivasi. Tulus. Yang namanya tulus itu artinya melakukan segala sesuatu tanpa pamrih. Tanpa berharap dibales. Kenapa bisa tulus? Kenapa orang bisa tulus? Karena dia melakukannya atas dasar menyenangkan Tuhan, bukan nyenengin diri sendiri. Ya, kalau segala sesuatu kita lakukan buat Tuhan, kita jadi tulus, kita nggak berharap orang lain bales baik ke kita. Ya. Kalau Tuhan nyuruh kita temenan sama dia, ya udah itu karena Tuhan, bukan karena kita berharap dia baik juga ke kita. Pengertian atau pemahaman yang kita dapat dari firman membuat kita bisa menghargai dan menghormati Tuhan. Jadi kita ngelakuin segala sesuatu itu buat Tuhan, tanpa ada niat untuk dibales sama orang lain. Itu tadi caranya. Dengan taat kepada kebenaran. Nggak tulus, itu karena kita nggak belajar. Ya. Nggak belajar buat kita nggak bisa taat sama kebenaran. Akhirnya, hubungan kita yang jadi korban. Orang yang nggak tulus, ya misalnya nih, aku temenan sama Wiksi, aku nggak tulus. Aku buat baik ke Wiksi, tapi Wiksi nggak bisa buat baik ke aku. Akhirnya aku jadi gampang marah. Aku tersinggung sama Wiksi. Itu baru sesama jenis. Ya, rusak hubungan aku. Karena aku nggak tulus. Karena aku nggak belajar kebenaran. Kalau sama cowok, misalnya aku temenan sama Ko Pedro. Ya, aku ada motivasi nih, karena aku nggak tulus nih temenan sama dia. Aku pengen diperhatiin, aku pengen diantar jemput. Ketika satu hari Ko Pedro nggak bisa antar jemput aku, otomatis aku marah. Ketika Ko Pedro misalnya nggak perhatiin aku, apa tuh? Ya. Ketika Ko Pedro nggak perhatiin aku, padahal aku berharap dengan temenan sama Ko Pedro, aku diperhatiin sama dia. Gitu. Tapi Ko Pedro nggak perhatian sama aku. Ya udah aku tersinggung, aku marah. Aku nggak mau lagi jadi teman dia. Aku ngerusak lagi hubungan aku. Ya. Dampaknya tuh banyak kalau kita nggak ngerti.
kalau kita nggak ngerti kebenaran. Tulus, ya bisa tulus itu adalah dampak atau hasil yang didapat ketika seseorang itu belajar firman. Ketika kita berteman, ya mau sama sesama jenis, mau sama lawan jenis, naluri seksual kita tuh masih bisa bangkit sewaktu-waktu. Ya. Tapi kalau kita belajar, kita bisa tetap ngontrol itu. Ya, kita bisa tetap ngontrol karena ada kebenaran yang bantu kita mengontrol. Ya. Karena ada kebenaran yang menguasai diri kita, bukan hukum dosa yang menguasai diri kita. Gitu. Jadi caranya buat tulus, ya udah tetap belajar, tekun belajar, taat sama kebenaran. Maksudnya taat sama pengertian-pengertian yang udah didapat, ikutin yang benar. Ya. Lawan keinginan dagingnya, ya belajar untuk nahan, ngontrol, baik emosi maupun keinginannya atau nafsunya. Gitu. Oke, Kak. Berarti kuncinya supaya bisa tulus itu ini ya, harus belajar, terus kita juga harus taat untuk ngelakuinnya gitu, biar secara pikiran kita benar, secara perasaan benar, juga di dalam tindakan kita benar ya. Nah, terus jadi tuh Kak, sebenarnya boleh nggak sih kita tuh punya teman lawan jenis gitu? Atau kita sebenarnya nggak boleh gitu berteman sama lawan jenis? Nah, ini nih. Ya. Punya banyak teman itu asik. Ya. Punya banyak teman itu bikin kita seneng, bikin kita ngerasa lebih hidup. Karena memang hidup ini adalah tentang hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Ya. Tapi masalahnya, kalau kita nggak belajar, kita cuma ngerusak hubungan pertemanan kita. Makin banyak kita temenan, terus kita nggak belajar, makin banyak orang yang disakiti karena kita. Ya kan? Dampaknya sebesar itu, geng. Berteman sama siapa aja tuh nggak salah. Terutama cewek nih ya. Terutama cewek. Karena cewek itu makhluk hubungan. Nah, tapi kita harus milih-milih siapa yang mau kita jadiin temen. Ini orang bener atau enggak nih? Ya. Maksudnya secara moral masyarakat, secara moral umum, ini tergolong baik apa udah nggak bener? Kalau secara di mata masyarakat aja dia udah bukan orang yang bener, maksudnya orang yang nggak bener gitu ya. Misalnya ngerokok, sering mabok, preman, copet, misalnya gitu. Ya udah jelas dong, nggak usah ditemenin orang kayak gitu. Ya. Mau sebaik apapun dia sama kita, girls, ya. Tetap aja kalau cowoknya nggak bener, ya udah nggak usah deket-deket. Nggak cuma yang kelihatan ekstrim kayak gitu. Ya. Kalau misalnya kita udah tahu nih, cowok ini punya motivasi lain, ya. Coba uji diri kita sendiri, ya. Baik yang cewek maupun yang cowok deh nih, uji ya. Kalau kita udah tahu nih, teman kita udah suka sama kita, ya, teman kita udah ada menjurus, uji, kenapa sih kita nggak mau ngelepasin dia sebagai teman? Atau jangan-jangan kita juga suka? Atau jangan-jangan ada motivasi lain yang membuat kita bertahan sama dia? Nah, kalau salah satu suka, terus salah satu nggak suka, tapi nggak mau ngelepas, itu kan kasihan hubungannya. Yang suka jadinya ngejar terus, yang nggak suka jadinya PHP, terus ujung-ujungnya juga nanti akan pisah. Ya buat apa ditahan-tahan? Pada awalnya, cewek dan cowok itu kan tadi aku udah bilang ya, diciptakan memang untuk berteman, berpartner. Ya, karena ada tugas yang harus diselesaikan. Tapi karena ada dosa dalam diri kita, itu yang buat pertemanan kita jadi sukar untuk murni, sulit.
Jadi boleh nggak punya teman lawan jenis? Boleh. Ya. Tapi kitanya harus bertumbuh. Ya. Seiring perjalanan waktu kita temenan, kita harus sama-sama bertumbuh nih. Biar sama-sama bisa ngontrol dorongan seksual, ngontrol keinginan yang ada dalam diri kita akibat ada kodrat dosa dalam diri kita. Ya, biar kita temenannya makin tulus. Ya, biar kita temenannya tuh makin murni. Ya, tanpa ketulusan, hubungan kita tuh pasti ada motivasi. Biar ada yang merhatiin, giliran hari ini nggak di-chat, kok temen gue nggak ngechat ya? Kok temen gue nggak ngajak jalan ya? Oh, kok dia udah punya temen yang lain ya? Itu tanda tahu kalau kita belum murni. Ya. Kalau di dalam hati kita mulai penuh kebenaran, dan kebenaran itu mulai menguasai, kita tuh nggak gampang kayak gitu, nggak gampang tersinggung, nggak gampang marah, nggak gampang minta diperhatiin. Ya. Karena kita bisa ngontrol emosi kita juga bisa ngontrol keinginan kita. Kita bisa ngambil keputusan dengan pengertian kalau kita belajar. Kalau kita punya pengertian. Makanya kita harus punya kebiasaan, dimuridkan oleh firman. Punya kebiasaan belajar, kalau waktunya komsel, datang komsel. Waktunya ibadah, datang ibadah. Setiap kesempatan belajar firman itu kita gunain dengan baik. Karena di situ kita bisa punya penambahan pengertian yang benar. Kalau kita mau menyelamatkan hubungan kita sama teman kita, menyelamatkan hubungan persahabatan kita, menyelamatkan hubungan sama gebetan yang akan jadi calon suami kita. Jangan cuma jadi gebetan ya. Jadian itu buat menikah. Jadi pacarannya nggak main-main. Kalau kita mau nyelamatin semua hubungan orang-orang dekat kita harus bertumbuh. Biar kita nggak nuntut. Karena nuntut itu yang bikin hubungan kita jadi rusak. Nah, kita harus belajar taat sama kebenaran. Biar kita suci. Biar kita tulus. Tindakan kita jadi sama dengan Tuhan. Kita punya karakternya Tuhan. Nah, ketika kita udah mulai nih dikuasai sama pengertian yang benar, mulai dikuasai sama kebenaran, akhirnya kita bisa ngambil keputusan yang benar. Ya. Oh, oke. Kita bisa tahu nih, misalnya ada temen yang udah punya motivasi lain. Oh, oke. Kayaknya gue harus kayak gini deh. Kita bisa tegas ngambil keputusan. Oh, oke. Kayaknya gue harus kayak gini deh. Gitu. Jadi, kita bisa menyelamatkan hubungan sama orang-orang dekat kita, sama teman-teman kita, sama sahabat-sahabat kita. Gitu. Ini langsung kesimpulan ya. Jadi, masalah murni atau nggak murni, itu tergantung diri kita sendiri. Ya. Pertemanan murni atau nggak murni, itu tergantung kita. Bisa murni kalau kita belajar firman, kalau kita bertumbuh. Jadi nggak murni ketika kita mulai dikuasai sama dorongan seksual dalam diri kita. Nah, kita harus sadar nih, kita udah sama-sama dewasa nih semua di sini ya, udah di atas 17 tahun ya. Ya kan ya, anak Cici udah di atas 17 tahun kan ya. Ya, pokoknya udah puber kan ya, udah puber. Dorongan itu tuh bisa bangkit sewaktu-waktu, bisa aktif. Nah, sekarang kita lagi mau belajar nih, ngontrol, mengendalikan keinginan atau nafsu kita itu lewat kebenaran. Tiap hari harus dapat kebenaran, harus dapat pengertian. Gimana Kak caranya tiap hari dapat pengertian?
follow IG tuh ya. Kita tiap hari nih di IG Divine Nature udah posting pengertian-pengertian quotes-quotes dari kebenaran ya. Baca, jangan cuma di-like terus dilewatin ya. Kita post itu buat kalian baca. Biar ada pemahaman yang benar yang masuk. Ya, bukan cuma buat di-like. Gitu. Ya. Apalagi ada paranoia di IG KGB. Di IG KGB. Ya. Ada podcast di IG 180 Movement. Ya. Jadi nggak ada alasan buat kita tuh nggak ngerenung. Buat kita nggak dapat pengertian. Satu hari kita nggak belajar firman, kita bisa jadi liar. Ya. Yang cewek ngelihat tipenya dikit jadi suka. Dibukain pintu dikit di Alfamart jadi baper ya. Aku pernah cerita ke Ko Pedro, tadi gue dibukain pintu sama cowok ganteng di Alfamart. Ya, bisa kayak gitu gengs efeknya ya. Jadi bahaya ya. Kado seru ngapain coba ngasih love? Itu bukan untuk ditiru, Kak. Ya. Gitu. Sefatal itu kalau kita nggak belajar kebenaran. Karena yang nguasain hati kita jadi nafsu. Ya. Buat yang cowok matanya mata keranjang, jelalatan. Nggak bisa tuh lihat cewek bening dikit. Ya. Gitu. Jadi ayo sama-sama kita belajar. Ya. Kita belajar buat ngendaliin. Ya, ngontrol diri kita dengan kebenaran. Amin. Ada yang mau tanya? Oke, Kalisa. Kita kasih hati dulu yuk buat Kalisa. Pembahasannya mantap banget nih ya. Kita jadi sama-sama banyak belajar nih tentang pertemanan di antara cewek dan cowok yang murni kayak gimana. Terus ternyata juga kita nggak boleh tuh sampai punya motivasi dalam berteman sama seseorang. Terus kita juga harus tetap belajar, tetap taat dan tetap bertumbuh supaya kita bisa berteman dengan murni. Nah, teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Kita buka sesi pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman malu-malu gitu bertanya, mungkin boleh langsung chat ke Kalisa, ke aku, atau ke Kariri lewat di private chat. Boleh banget gitu. Bye-bye, Grace. Oke, dadah Grace. Makasih ya Grace. Cecilia mau nanya, Kaira mau nanya. Kak Jen. Hai Kak Jen, aku pikir Deborah Grace. Itu Kak Jen. Udah Kak Jen, Kak Jen. Aku juga kiranya itu Deborah